Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah macam-macam bahan sayuran yang akan diolah serta contoh dari hasil olahan sayuran segar. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian sayuran. Kemudian ada klasifikasi sayuran. Yang pertama, pengertian sayuran. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. 2, yaitu tentang klasifikasi sayuran. 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian vegetatif, daun, batang, dan akar, dan bagian generatif, yaitu buah, bunga, dan biji. Yang pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contohnya ada sayuran daun sawi dan daun poh-pohan. Itu adalah contoh dari sayuran daun. Selain itu ada banyak lagi, ada sayuran bayam, kangkung, sawi, kubis, kemangi, daun melinjo, dan yang lainnya. Yang kedua, sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Contohnya ada sayuran rebung dan asparagus. Kemudian ada contohnya lagi, yaitu daun seledri. Yang ketiga yaitu sayuran akar. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung. Contohnya ada lobak dan kentang. Contoh lain ada wortel, talas, ubi kayu, ubi jalar, dan yang lainnya. Sayuran akar juga mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat. Kemudian yang keempat yaitu sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Berikut adalah contohnya. Ada sayuran polong petai, buncis, kacang panjang, kacang kapri, kedelai, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya brokoli dan kembang kol. Ada lagi kecombrang, bunga turi, dan yang lainnya. Yang keenam, sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Contoh dari sayuran buah ada buah tomat, timun, pare, terong, dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi batang yang sudah cukup umur dan berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luarnya tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, gadung, gembili, dan yang lainnya.
Yang kedelapan yaitu sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis merupakan sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak ke atas tanah. Contohnya ada bawang bombay, bawang merah, dan yang lainnya. Yang kesembilan adalah sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Contohnya adalah jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Klasifikasi sayuran yang kedua berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama, sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil, dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu A, vitamin C, vitamin K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Contohnya ada daun singkong, daun bayam, kangkung, seledri, dan yang lainnya. Nah, ungu seperti terong, bawang, bayam, dan paprika. Sayuran ungu banyak mengandung vitamin A, kalsium, antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. 3. Klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Itu terjadi karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu, dan ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Contohnya ada tomat, cabai, paprika. Keempat, klasifikasi sayuran berwarna kuning atau oranye berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh. Contohnya ada ubi jalar, wortel, melinju, dan labu kuning. Demikian materi pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.